Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jalali wal ikram. Insyaallah berhari dan berhari, berbulan, bertahun lamanya bumi ini sudah tua sekali, sudah lama sekali menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan seisinya ini sudah tua sekali dan sudah lama sekali. Ya Allah, ya Rahman, ya Maha dahsyatnya Engkau, Maha agungnya, Maha benar atas segala firman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang meliputi kami, Engkau yang menguasai kami dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Kami tidak mampu melihat dengan mata jasmani yang hina dina, tetapi kami mampu bertemu Engkau dalam keadaan rasa dan perasaan cinta. Itulah, karena itu maka baginda Nabi kami mengatakan bahwa sesungguhnya kolbi, hati kami ini bagi orang-orang mukmin adalah tempat singgasana-Mu ya Allah yang bernama Baitullah. Kolbi mukmin itu adalah Baitullah. Bicara tentang kita mencintai Allah, bicara kita meyakini akan adanya Allah, tidak ada di otak, tidak ada di akal pikiran, tidak ada di nafsu, tidak ada di perut, tidak ada di tulang sulbi. Tetapi ketika kita membicarakan tentang yakin kepada Allah, hanya ada di hati. Karena di hati ada perasaan, karena di dalam perasaan ada rasa. Rasa itulah Nur Muhammad. Oleh karena itu, mengimani Allah, mengimani yang gaib, para malaikat,
hari akhir, takdir baik dan takdir buruk dalam rukun iman 6 perkara yang kita belajar memang bersumber daripada keyakinan dan iman yang ada di hati, yang ada di perasaan, yang ada di rasa. Itulah indera kita yang keenam. Selalu kita mendengar orang berucap indera yang keenam itu adalah indera rasa. Memang benar adanya, karena memang dia adalah indera yang gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan wujud mata kepala atau mata zahir. Dia hanya bisa melalui alam rasa yang kulit luarnya adalah perasaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemarin kita telah menyampaikan bahwa Allah ini menciptakan serba dua. Jadi kita bersyahadat itu dua, syahadat Allah, syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitupun sholat zahir dan batin. Sholat zahir jasmani kita melaksanakan sholat, gerak indrawi lahir kita yang melaksanakan sholat. Tetapi kalau sholat dengan jiwa juga melaksanakan sholat, itu yang biasa dalam bahasa awam disebut dengan sholat batin. Itu yang biasa disebut dengan orang-orang khawas. Nanti kalau sudah lebih tinggi makom dan tingkatnya disebut dengan khawas wal khawas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dan itu kita bincang-bincang seperti ini tidak bisa berdasarkan apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Tetapi marilah kita mengikuti untuk membuktikan akan adanya yang bernama perjalanan ruhania itu dengan menjalani, melakoni, mengalami dan merasakan. Itu makanya disebut dengan pejalan-pejalan spiritual, dengan jalan Mi'raj. Jasad boleh berada di bumi, tetapi jiwa Mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ciptaan. Jasad boleh berada di bumi di seantero jagat ini, di maya pada ini, tetapi ketika bertemu Allah tidak bisa dengan jasad. Jasad harus mati, jiwalah yang hidup, maka bertemu dengan maha hidup, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita belajar seperti itu, dan alat bantu untuk mempercepat jalannya hanya dengan zikr Allah. Oleh karena itu alangkah naifnya sepanjang kita hidup kita hanya meyakini akan adanya Allah Tuhan kita, tetapi kita tidak pernah mengenal Allah Tuhan kita. Oleh karena itu tidak bosan-bosannya kita mengikuti tausiah, tidak bosan-bosannya kita berdiskusi bagaimana caranya agar kita betul-betul membuktikan keyakinan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul membuktikan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyaksikan melalui indera rasa. Indera rasa itulah indera yang sangat ghaib, ghaibul ghaib. Tetapi ingat baik-baik, alangkah naifnya kalau kita mempertanyakan tentang bagaimana bentuk dan wujud daripada zat yang menciptakan kita. Karena dengan kekuasaan dan kebesarannya, ketika kita membaca tanda dan isyaratnya sangat dahsyat, tidak mampu. Baginda Nabi Musa alaihissalam, ketika dia ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan, tolehlah ke Gunung Sinai. Maka di balik Gunung Sinai tidak nampak zat dan wujudnya Allah, kecuali hanya cahaya ciptaannya. Kecil saja cahaya itu, Nabi Musa langsung pingsan. Itu menunjukkan bahwa Allahu nurun ala nurin, seperti sinar mentari yang kita tidak melihat wujudnya karena saking dahsyatnya sinar dan cahaya. Maka Allah adalah cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Tidak bisa kita mengkajinya karena dialah maha yang independen. Dia muhallafatul lil hawadis, dia tidak bisa diukur-ukur, ditimang-timang, disama-samakan dengan hambanya. Mari kita belajar tentang diri kita, bagaimana caranya diri kita bisa bermi'raj
bisa berjalan untuk bisa bertemu dengan Sang Yang Maha Pencipta kita. Karena satu kenikmatan yang dijanjikan Allah hanya pada saat kita sudah masuk ke dalam surga. Ada pertanyaan nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai para ahli surga, akan aku berikan satu nikmat yang lebih yang sepanjang tidak kalian nikmati selama ini. Lalu para ahli surga mengatakan bahwa nikmat apa lagi ya Rabbah, sedangkan kami sudah mencicipi kenikmatan yang sangat dahsyat yang kau berikan ini. Sesungguhnya aku akan memperlihatkan wajahku. Itulah kenikmatan yang paling besar dikala kita telah berada di alam jannah. Manusia-manusia yang berada di alam jannah adalah manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah walaupun mereka pernah disiksa di neraka Hawiyah. Karena yang kekal di neraka hanya ada golongan orang-orang musyrik, hanya ada golongan orang-orang munafik, dan hanya ada golongan orang-orang kafir. Ada 3 golongan itu yang kekal. Sedangkan yang lain diberangkatkan, dipindahkan dia walaupun pernah disiksa di neraka yang paling ringan yang bernama neraka Hawiyah. Mereka ada yang masuk di alam jannah, kemudian mereka mencicipi kenikmatan yang terindah, melihat wajah Allah. Kata wajah, istilah wajah, maksudnya bukan wajah sebagaimana yang dibayangkan dengan ciptaan-ciptaannya, wajah manusia, wajah gunung, wajah ciptaan, tidak. Itu hanya makna kiasan saja. Kita tak tahu bagaimana bentuk dan wujud, rupa daripada zat yang menciptakan kita. Yang maha kasih, yang menjadi kekasih kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita belajar merendah diri, menjadi hamba yang tahu diri bahwa kita banyak berdosa, banyak memiliki kesalahan, maka tidak pantas kita bercita-cita untuk kita sampai dengan makom yang tertinggi dan tertinggi. Karena berbicara tentang mencapai makom, mencapai derajat tinggi di negeri akhirat, itu bukan menjadi cita-cita. Ini bukan barang dunia jadi kita bercita-cita. Tapi mari dengan caranya kita merendah, kita tunduk, dan kita beribadah serta berbakti. Berbaktilah, beribadahlah sampai dengan kaki tangan ini. Insya Allah capek-capeknya bengkak di kaki sebagaimana bengkaknya kaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahi kita tidak sujud lama-lama, insya Allah, karena saking kita mencintai, kita menghambakan diri, kita mengabdikan diri. Mudah-mudahan Allah akan memberangkatkan kita dalam keadaan laduni, karomah, ma'unah, ridhonya, mu'jizatnya. Insya Allah seperti ini. Jadi bukan menjadi target cita-cita, tetapi mari kita tawakalkan, kita wakafkan, kita kosongkan keakuan-akunya kita. Biarkanlah dia lebur dan fana di dalam keakuannya, akunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dahsyat. Allahumma wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mari kita selalu menggunakan 3 kendaraan ini. Tidak perlu kita bosan-bosan. Kendaraan zahir dengan zikir zahir, kendaraan kolbi dengan zikir kolbi, kendaraan nafas dengan zikir nafas. 3 kendaraan ini kita lakukan terus, kita amalkan terus dengan istiqomah. Yang penting kita sudah ada penuntun mursyid yang jelas, kita sudah ada penuntun guru pembimbing yang jelas, guru pembimbing dunia wal akhirat, maka kita amalkanlah ilmunya. Sesungguhnya dengan mengamalkan ilmunya dengan istiqomah, Allah akan meridhoi. Kita bertemu dengan kita punya mursyid, kita bertemu dengan robita mursyid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bertemu dengan seluruh kekasih-kekasihnya, kekasih Allah yang maha menciptakan baginda Nabi, dan kita akan bertemu para malaikat, kita akan bertemu seluruh ciptaan yang indah di dunia dan di akhirat, di bumi dan di langit, di negeri malakutin wa al malakutir, dan kita akan ketemu dengan Sang Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam ilmu akidah bahwa barang siapa yang ingin melaksanakan solat di atas sajadah, maka yakinlah seakan-akan engkau bisa melihat aku. Tetapi apabila engkau tidak mampu melihat aku, yakinlah bahwa aku melihat engkau. Itu akidah, itu adalah iman, itu adalah keyakinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa kita harus yakin dan seyakin-yakinnya dalam tingkat hakul yakin bahwa Allah itu ada dan ada. Insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana
Allah ya Rahmanu ya Rahim. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami ya Rabbah. Ampunilah kesalahan dan dosa dari kedua orang tua kami yang sudah meninggalkan dunia. Ampunilah segala kesalahan dan dosa daripada mursyid-mursyid kami, guru dan murabbi kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa daripada ulama amilin, para mujahid-mujahid kami, ustazah wa ustazana, guru-guru kami yang mengajarkan ilmu dunia wal akhirat. Ampunilah kesalahan dan dosa dari seluruh keluarga saudara kami muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Dalam kehinaan nista ini, dalam nestapa ini, dalam segala kerendahan ini, kami memohon kiranya Engkau menuntun perjalanan kami hingga kami bisa kembali ke jalan-Mu ya Allah. Apabila kami selama ini berada di luar jalan-Mu, maka tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, seperti baginda Nabi kami dan seluruh para Nabi yang lain, seperti para malaikat dan para sahabat Nabi kami, seperti seluruh ulama al-amilin, seperti orang-orang saleh, seperti orang-orang yang Kau muliakan menjadi kekasih-Mu ya Allah, seperti para wali-wali-Mu, para aulia. InsyaAllah ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Ada orang tua kami yang sudah meninggalkan bumi dan dunia ini, maka hiasilah mereka dengan cahaya cinta-Mu, cahaya kasih sayang-Mu. Tempatkanlah mereka di makom kuburan, makom barza, makom alam barza yang tinggi, yang baik, yang dikelilingi oleh para malaikat, yang dilindungi oleh cahaya-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan mereka tersiksa dan disiksa, tetapi maafkan, ampunilah mereka, karena mereka melakukan kesalahan. Mereka tak tahu apa yang mereka berbuat. Kalaupun mereka tahu apa yang mereka perbuat dengan kesengajaan, Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami pun demikian adanya ya Allah. Ampunilah dosa syirik kami, ampunilah dosa munafik kami, ampunilah dosa kafir kami, ampunilah segala dosa zahir dan dosa batin kami, kesalahan zahir dan kesalahan batin kami. Kami tetap menjadi abdi-Mu sepanjang masa, sepanjang hayat di kandung badan. Kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Kami tetap menjadi hamba-Mu yang hina dan papa. Kami tak tahu harus berbicara apa, kami tak tahu harus berdoa apa, kami tak tahu harus berminta apa. Kami malu ya Allah, karena Engkau telah memberi banyak kepada kami. Bakti kami sangat sedikit dan sangat minim ya Allah. Bakti kami sangat hina ya Allah. Kami belum pernah mengupahkan bakti ini, dan kami mengerjakan sesuatu selalu mengharapkan pamrih dari-Mu ya Allah. Sementara Engkau tidak pernah mengharapkan pamrih dari kami. Engkau tetap Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kami tidak menyembah-Mu, padahal kami tahu akan hal itu, namun kami lupa ya Allah. Ampunlah dosa daripada kedua kaki ini, ampunlah dosa dan kesalahan daripada kedua tangan ini, ampunlah kesalahan dan dosa daripada kedua pandangan mata ini, ampunlah kesalahan dan dosa daripada kedua pendengaran telinga ini, ampunilah kesalahan dan dosa daripada pembicaraan mulut dan lidah perkataan ini, ampunilah kesalahan dan dosa daripada farji, dubur dan kemaluan kami ini, ampunilah dosa dan kesalahan daripada darah, daging, tulang dan kulit kami, jantung, ampun limpah hati dan paru-paru kami. Ampunilah dosa dan kesalahan daripada nafas jiwa ini ya Allah. Insya Allah kepada Engkau lah Maha yang memberikan kehendak hak-Kau agar kami menjalankan kehendak syar'i. Amin, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.